Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Senantiasa kita sebagai hamba Allah berharap, berdoa dan memohon kepada Allah, Rabb yang menggenggam hidup dan mati, semoga Dia memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala keadaan menghendaki pertambahan usia kita hari ke hari, disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan akhir perjalanan kehidupan setiap insan mentakdirkan akhir perjalanan kehidupan kita adalah pertemuan di tempat terbaik di akhirat kelak, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimah untuk merenungi, mentadabburi dan mengambil pelajaran dari surah An-Nasr, surah yang ke-110, surah yang insyaallah kita semua telah menghafalnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dari Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong kembali kepada Allah, memeluk agama Islam, menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikanlah nama Tuhanmu, pujilah Dia dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh Dia adalah Allah. Allah adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Melalui satu surah yang mulia ini ada 4 pelajaran penting yang akan kami ketengahkan. Pelajaran yang pertama melalui ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, akan kita uraikan bagaimana kita sebagai seorang muslim memaknai kemerdekaan. Pelajaran yang kedua dari ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu tentang hakikat kemerdekaan atau inti dari kemerdekaan. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tentang bagaimana
melanggengkan kemerdekaan, bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Lalu kemudian lebih spesifik kita akan mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Tobat, yang pada penekanannya menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap kita mampu untuk meraih kemerdekaan, setiap kita mampu untuk menjaga kemerdekaan ini. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang muslim memaknai kemerdekaan. Sebab sebagai warga negara Indonesia, sejak tanggal 1 Agustus sudah mulai kita mempersiapkan sejumlah agenda, sejumlah program, bagaimana kemerdekaan bisa diwarnai, dihiasi dengan sesuatu yang bermakna. Dibuatlah sejumlah perlombaan, pertandingan, bukan hanya antara manusia dari berbagai usia, tapi juga jalan-jalan, lorong-lorong, gapura-gapura diperlombakan. Maka ma'asyiral muslimin, semua itu adalah perkara yang mubah, perkara yang tidak salah dijalankan dan dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Namun tentu kita sebagai seorang muslim, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimanakah kita memeriahkan kemerdekaan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Bagaimanakah kita memaknai kemerdekaan itu, sebab Al-Quran adalah hudal linnas, pedoman hidup kita. Maka melalui surah An-Nasr kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga, khususnya pada ayat yang pertama, di mana Allah menegaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimanakah kita sebagai seorang muslim memaknai kemerdekaan itu. Ketika kita memperhatikan penggalan ayat nasrullahi wal fath, di situ ada mudhafun ilaih, pertolongan Allah, yang kemudian dipertegas dengan al-fath dalam bentuk ma'rifah, bahwa di antara bentuk pertolongan Allah itu adalah kemenangan, atau kita bawa maknanya pada konteks kita hari ini adalah kemerdekaan. Sehingga ma'asyiral muslimin, kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah. Kemerdekaan itu adalah busra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa diberikan kemerdekaan itu? Kepada orang-orang yang beriman dan tidak kepada selainnya. Karena itulah di dalam surah Al-Mu'minun, yang disebut juga oleh para ulama sebagai surah Al-Falah, surah kemenangan, di antara alasan para mufassir mengatakan surah Al-Mu'minun sebagai surah Al-Falah adalah karena surah tersebut diawali dengan penegasan dari Allah bahwa kemenangan, kemerdekaan hanya milik orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Lalu kemudian di akhir surah Allah menegaskan pula innahu la yuflihul kafirun, bahwa siapapun yang kafir tidak berhak mendapatkan kemenangan, tidak berhak mendapatkan kemerdekaan. Sebab itulah tujuan dari kemerdekaan, tujuan dari kemenangan adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fath di ayat yang keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Bahwa setelah ayat pertama sampai ayat yang ketiga Allah menegaskan tentang kemerdekaan itu datang darinya, lalu Allah memberitahukan hikmahnya bahwa tujuan utama kemerdekaan itu adalah untuk ketenangan hati orang-orang yang beriman, dan juga adalah untuk menambah keimanannya dari keimanan yang sudah ada, dinaikkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahwa Allah telah memenuhi janjinya sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan dan kemenangan kepada orang yang beriman
adalah untuk ketenangan hati mereka dan juga untuk menambah keimanan mereka bahwa Allah dekat dengan mereka, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Dan Allah Maha mampu memberikan kemenangan, sebab Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Tentara-tentara Allah itu ada di langit dan ada di bumi. Itu tentara-tentara Allah. Sehingga kemerdekaan Maha mampu Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena itulah kemudian kita diperintah oleh Allah untuk berikrar penuh keyakinan di dalam surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah memerintahkan kita semua untuk berikrar dengan penuh keyakinan, ya Allah, Engkaulah Rabb yang memiliki segala kerajaan, memiliki segala kekuasaan di langit dan di bumi. Engkau berikan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menahannya atau mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah kekuasaan dan kemenangan. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Maka kemenangan dan kemerdekaan itu datangnya dari Allah, dan Allah maha mampu memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah tidak menginginkan kita sebagaimana Qarun laknatullah alaih, yang ketika Qarun mendapatkan segala kesenangan, mendapatkan segala kenikmatan, lantas dia menyandarkan semua keberhasilan itu adalah karena jerih payahnya, adalah karena kepintarannya, adalah karena ketekunannya. Allah tidak menginginkan kemerdekaan atau kemenangan atau kesuksesan disandarkan kepada perjuangan kita sebagai manusia. Maka Allah mengabadikan perkataan Qarun yang dilaknat itu. Ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekuasaan ini, semua kesenangan ini, semua harta berlimpah ini datang dari keilmuan saya, datang dari kejeniusan saya, kepintaran saya, kehebatan saya, kelihayan saya. Maka Allah tidak menginginkan ini semua. Bahwa kemerdekaan ini datangnya dari Allah, hadiah dari Allah, busra dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Betul, kita mesti berjuang, kita mesti berikhtiar, tetapi kemenangan dan keberhasilan tidak boleh disandarkan kepada keberhasilan melalui perjuangan kita. Tidak bisa disandarkan. Sebab itulah Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah sudah menjadikan bumi ini mudah. Allah menyuruh kita berjuanglah, bergeraklah, berikhtiarlah, berusahalah di punggungnya, di permukaannya. Tapi ketika berbicara tentang rezeki, Allah menyandarkan rezeki kepadanya. Wa kulu min rizqihi, makanlah rezeki Allah. Allah tidak mengatakan wa kulu min rizqi amalika, makanlah rezeki dari perbuatanmu. Maka para mufassir menjelaskan ma'asyiral muslimin bahwa kita wajib untuk berikhtiar, wajib untuk berjuang, wajib untuk berusaha, tapi kemenangan tetap disandarkan kepada Allah, agar supaya kita tidak mempertuhankan ikhtiar kita, agar supaya kita tidak mempertuhankan perjuangan kita. Sehingga manakala kemudian kita telah berjuang sungguh-sungguh, Allah belum memberikan kemenangan, Allah belum memberikan kemerdekaan, kita harus sabar bahwa di balik perjuangan itu ada hikmah ketika Allah belum memberikan kemenangan. Sebab memang keberhasilan dan kemenangan disandarkan kepada Allah, bukan pada pekerjaan kita, bukan pada perjuangan kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allah pengen kita sebagaimana Sulaiman alaihissalam yang ketika mendapatkan kekuasaan kerajaan, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji saya, pandaikah saya bersyukur ataukah saya berlaku kufur. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka dari sinilah kemudian ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah pertolongan Allah, kemerdekaan adalah busra dari Allah, kemerdekaan adalah nikmat dari Allah, kemerdekaan itu adalah hadiah dari Allah.
untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dekat dengan mereka, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, sehingga tenanglah hati mereka dan bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain, kita melangkah pada pelajaran yang kedua, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita benar-benar mengimplementasikan nikmat kemerdekaan ini dalam perwujudan real, dalam perwujudan nyata. Bagaimanakah kemudian indikator kemerdekaan itu? Apa hakikat kemerdekaan? Apa inti dari kemerdekaan itu? Kalau kita merujuk pada ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka indikator kemerdekaan itu, bahwa hakikat kemerdekaan itu atau inti kemerdekaan itu adalah kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya 17 Agustus menjadi momentum kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih larut dalam dosa dan maksiat, mereka kemudian segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya dengan mendekati hari tanggal 17 Agustus, kita akan dapati rumah Allah, masjid-masjid semakin diramaikan dengan kaum muslimin. Kita akan dapati wanita-wanita muslimah kita kembali kepada Islam dengan bangga sebagai izzahnya sebagai muslimah, sehingga mereka akan menutup aurat-aurat mereka. Bertambah muslimah-muslimah kita yang menutup aurat dengan sempurna. Bertambah kaum muslimin yang meramaikan rumah Allah dengan majelis ilmu, dengan majelis taklim. Bertambah jumlah para pemuda dan pemudi yang meramaikan majelis ilmu, majelis taklim, meninggalkan kehidupan yang hedonis, meninggalkan kehidupan yang sangat dekat dengan dunia perzinahan, kembali kepada ajaran Islam. Inilah seharusnya kemerdekaan, di mana momentum untuk kaum muslimin kembali kepada Allah. Bahkan mereka-mereka yang mungkin belum sebagai muslim, dengan melihat kaum muslimin memeriahkan kemerdekaan dengan kembalinya mereka kepada Allah, akan tergerak pula hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah untuk mendakwakan Islam ke negeri-negeri kafir pada masa itu, ke kekaisaran-kekaisaran, ke kerajaan-kerajaan yang saat itu mereka belum mengenal Islam dan belum memeluk Islam. Maka para delegasi-delegasi Nabi ini mendatangi mereka dengan penuh izzah, kebanggaan sebagai seorang muslim. Mereka dengan tegas mengatakan, nahnu qaumun ibta'asnallahu, kami adalah kaum yang telah dipilih Allah, yang telah diutus oleh Allah, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad, untuk memerdekakan manusia, untuk mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menjadi penyembahan kepada Allah yang telah menciptakan makhluk. Linukhrijal ibad min diki dunya ila saati dunya wal akhirah, untuk membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia kepada luasnya kehidupan dunia akhirat, dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min jauril adyan ila adlil Islam, dan untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama selain Islam kepada keadilan Islam. Inilah yang diserukan oleh para delegasi-delegasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi para pembesar-pembesar kaum dengan bangganya bahwa kami datang dengan misi pembebasan, dengan misi memerdekakan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melihat dunia begitu luas dan akhirat begitu luas, untuk kemudian mereka memaksimalkan potensi hidup di dunia untuk taat dan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sehingga seharusnya kemerdekaan ini banyak kaum muslimin yang meninggalkan dunia perdukunan, meninggalkan kesyirikan, lalu kemudian mereka kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku-pelaku ekonomi meninggalkan segala model-model akad-akad yang tidak syar'i di dalam berbisnis,
di dalam berekonomi, lalu kemudian beralih dengan menegakkan ekonomi syariah dan memperjuangkannya. Maka ma'asyiral muslimin, inilah seharusnya momentum kemerdekaan. Demikianlah seharusnya kemerdekaan itu diwarnai, kemerdekaan itu dihiasi dengan berbondong-bondong dan semangatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan. Sehingga apabila kemudian di komplek kita, di momen-momen kemerdekaan, masjid kita menjadi ramai dengan kaum muslimin yang kemudian ingin kembali kepada Allah, pengajian-pengajian menjadi ramai, maka inilah hakikat kemerdekaan ma'asyiral muslimin. Inilah hakikat kemerdekaan, inilah inti kemerdekaan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita melangkah pada pelajaran yang ketiga tentang kemerdekaan dapat langgeng dan dapat pula tercabut. Lantas bagaimana kita melanggengkan kemerdekaan ini? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini? Sebelumnya ma'asyiral muslimin, kita tegaskan sekali lagi bahwa kemerdekaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tangan Allah lah kekuasaan, di tangan Allah lah kemenangan, di tangan Allah lah pertolongan, di tangan Allah lah kemerdekaan. Dia bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia bisa mencabut dari siapa yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin, kalau kemerdekaan diberikan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, maka itu adalah busyra, itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah pertolongan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Namun bila kemerdekaan diberikan kepada selain orang-orang yang beriman, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak bertauhid, itu tidak bermakna pemulihan Allah kepada mereka, itu tidak bermakna nikmat atau pertolongan Allah kepada mereka, melainkan itu adalah istidraj. Ambillah pelajaran bagaimana iblis laknatullah alaih memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya sepanjang umur bumi ini. Lalu kemudian Allah mengabulkan permohonan iblis laknatullah alaih. Apakah pengabulan Allah terhadap apa yang dihajatkan iblis itu bermakna pemulihan Allah kepada iblis, pengagungan Allah pada iblis, pertolongan Allah kepada iblis? Tidak. Melainkan dipanjangkannya umur iblis adalah istidraj baginya, adalah laknat kepadanya, sehingga kemudian tidak ada lagi hujah baginya untuk selamat dari neraka kelak. Maka ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, apabila Allah telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, maka nikmat kemerdekaan ini dapat tercabut, dapat terangkat kembali, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Allah memberikan kepada kita gambaran sekaligus peringatan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri, tentang suatu wilayah yang tadinya penduduknya mendapatkan nikmat kemerdekaan. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki dari berbagai arah kepada penduduk negeri itu. Dari udara, dari laut, dari buminya mendatangkan kebaikan, keberkahan padanya. Sehingga penduduk negeri itu merasakan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa ada penjajahan, tanpa ada penindasan. Tetapi kemudian penduduk negeri tersebut, mereka tidak melanggengkan kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah. Yang terjadi adalah fakafarat bi an'umillah. Mereka melakukan kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanjangkan umur tidak membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka diberi kesehatan tidak membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka diberikan harta tidak membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka telah kufur terhadap nikmat yang Allah rezekikan kepada mereka. Maka buah dari kekufuran mereka,
fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah menimpakan kepada penduduk negeri itu pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, yaitu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan juga menimpakan kepada mereka pakaian ketakutan. Ini adalah keadaan kondisi yang menakutkan, menyeramkan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk musibah, bala, bencana berupa gangguan alam, dan juga bisa berupa bencana dalam bentuk gangguan manusia, yaitu terangkatnya para penjajah sebagai penguasa di suatu negeri, lalu kemudian dia menteror, lalu kemudian dia menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masyarakat sudah menganggap remeh amanah, mereka sudah mengobral-murahkan amanah. Kata Nabi dalam riwayat Imam At-Tabrani dan juga An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Asyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Nabi mengatakan, "Mana qad qaumunil ahda illa sullita alaihim aduhum." Apabila masyarakat atau penduduk suatu negeri di mana mereka telah mengobral-murahkan amanah, mereka telah memperjualbelikan amanah, ketika dalam hal memilih pemimpin mereka, tidak lagi yang diperhatikan adalah kualitas dan juga agamanya, tapi yang dilihat adalah isi tasnya, seberapa banyak uang yang bisa diberikan. Dia menyogok dan masyarakat kita mau disogok, sehingga kemudian kita tidak lagi melihat agamanya, tidak lagi melihat kualitasnya, tidak lagi melihat kesolehannya, tidak lagi melihat perjuangannya untuk Islam, tetapi karena dunia yang ditawarkan kepada kita, uang yang diberikan, amplop-amplop yang dibagikan ke masyarakat, sehingga masyarakat memilihnya, maka ini bermakna masyarakat telah memperjualbelikan amanah, masyarakat telah mengobral-murahkan amanah. Apa kata Nabi? Sullito alaihim aduhum. Allah akan mengangkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang bejat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang akan menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Maka kemudian ma'asyiral muslimin, akan muncul pemimpin yang tidak peduli dan tidak sayang dengan rakyatnya. Akan muncul pemimpin yang kemudian tumpul kebijakannya, hukumnya kepada kalangan-kalangan elit dan tajam kepada kalangan-kalangan bawah. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa penyebab tercabutnya nikmat kemerdekaan adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di alam jagat raya ini adalah karena manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, untuk melanggengkan kemerdekaan, bahkan semakin menambah nikmat kemerdekaan, adalah ketika penduduk negeri, tak usah seluruhnya tapi mayoritasnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah datangkan keberkahan dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Dari udara datang keberkahan, dari lautnya datang keberkahan, dari bumi ada keberkahan. Itu adalah buah hadiah dari Allah ketika masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, tak usah seluruhnya, tapi mayoritas kaum muslimin, mereka kembali kepada Allah, mereka beribadah, mereka taat kepada Allah, maka Allah akan menjaga negeri ini. Allah akan mendatangkan keberkahan pada negeri ini dari berbagai arahnya, dari berbagai sisinya, dan terciptalah kemakmuran dan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Karena itulah kemudian, bagaimanakah perwujudan real untuk kita melanggengkan kemerdekaan itu? Bagaimanakah wujud nyatanya? Wujud nyatanya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu dengan engkau mensucikan Allah, dengan engkau memuji Allah, dan dengan engkau memohon ampun kepadanya. Ma'asyiral muslimin, bagaimana implementasi tasbih? Implementasi tasbih
adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tatkala seorang hamba meninggalkan apa yang diharamkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, lalu beralih memilih jalan yang hak, jalan yang diperintahkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggalkan praktek kesyirikan, ketika seseorang meninggalkan menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah pepohonan, menyembah Nyi Roro Kidul, dia kemudian mentauhidkan Allah, menyembah Allah, maka sungguh dia sedang mensucikan zatnya Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Bahwa zatnya Allah tidak mungkin disetarakan, disejajarkan dengan makhluk-makhluk. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. La ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada makhluk yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka begitu kemudian dia memurnikan tauhidnya kepada Allah, memurnikan penyembahannya hanya untuk Allah, maka dia sedang mensucikan Allah secara zat. Ketika seseorang berdoanya hanya kepada Allah, ketika seseorang menumbuhkan kecintaannya hanya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, harapnya hanya kepada Allah, maka dia sedang mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang kemudian meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, maka sungguh dia tidak mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sakit dan dia menggantungkan kesembuhan sakitnya kepada dokter, kepada obat. Dia mengatakan, kalau bukan dokter ini yang menangani saya tidak akan sembuh. Kalau bukan obat ini yang saya konsumsi, sepertinya penyakit akan terus mendera hidup saya. Maka ini adalah orang-orang yang tidak mensucikan nama dan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah lah Ar-Razzaq, di tangan Allah lah kesembuhan. Allah berikan kesembuhan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka mereka yang menggantungkan kesembuhan kepada selain Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mensucikan nama dan sifat Allah. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-17, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki kamu ditimpa dengan musibah, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Dan kalau Allah menghendaki kesembuhan dari musibah itu, maha mampu Allah mendatangkan kesembuhan. Tidak ada yang mampu menolaknya dan menahannya. Kalau seseorang ma'asyiral muslimin, dia berkomitmen dengan akad-akad syariah di dalam ekonominya, di dalam bisnisnya, meninggalkan riba, meninggalkan maisir, meninggalkan gharar, lalu kemudian konsisten dan komitmen dalam berbisnis, dalam berekonomi dengan prinsip-prinsip yang syariah, maka sungguh dia sedang mensucikan kemampuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seringkali seseorang itu bertransaksi dengan riba karena buruk sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kalau tidak dapat pinjaman modal dari bank dengan akad riba, saya sepertinya tidak akan mampu menjalankan bisnis saya ini. Saya tidak bisa punya kendaraan kecuali dengan akad yang ditawarkan oleh bank yang di dalamnya ada unsur riba. Saya nggak bisa punya rumah. Maka ini adalah orang yang meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak mampu mendatangkan rezeki kepadanya dengan jalan yang halal. Dia berburuk sangka dengan kemampuan Allah, padahal Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah maha mampu datangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kemudian dia buruk sangka dengan Allah. Dia mengatakan, saya nggak bisa punya rumah kecuali dengan akad riba. Saya nggak bisa menjalankan usaha saya kecuali dengan modal riba. Maka ini adalah orang-orang yang tidak mensucikan kemampuan Allah. Pendeknya, tatkala kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah, kita beralih dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah makna kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan zatnya, mensucikan nama dan sifatnya, mensucikan kemampuannya, dan mensucikan perbuatannya. Lalu kemudian bentuk implementasi dari memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengagungkan syariat Allah, memuliakan apa yang Allah perintahkan, bukan sekedar menjalankan perintah, tapi memuliakan apa yang diperintahkan itu,
kita muliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala kita acuh tak acuh terhadap syariat Allah, apatah lagi sampai meninggalkan syariat Allah, maka kita tidak sedang memuji Allah tapi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelukis, ma'asyiral muslimin, ketika kita akan merendahkannya, cukuplah kita acuh tak acuh terhadap karyanya. Cukuplah kita jelekkan karyanya. Kita katakan ini lukisan yang buruk, maka itu sudah menjadi pukulan telak merendahkan sang pelukis. Meskipun bukan zatnya yang direndahkan, tapi karyanya yang direndahkan, maka dia pun telah tersinggung. Dia pun telah marah, merasa kehormatannya diinjak, direndahkan. Seorang bapak dan seorang ibu, kalau kita ingin merendahkannya secara zat, tak perlu zatnya kita rendahkan. Anaknya kita katakan ini anak nakal sekali, siapa orang tuanya. Itu sudah kemudian merendahkan orang tuanya. Dan orang tua yang mendengarkan pembicaraan itu merasa direndahkan. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, syariat adalah produk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka merendahkan syariat Allah berarti merendahkan Allah. Memuliakan syariat Allah berarti memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sekedar solat, tapi agungkanlah syariat solat, muliakanlah solat. Solatlah karena Allah, bukan solat mau kita, solat maunya Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, berpuasalah dengan benar, muliakan syariat puasa. Haji dan umroh dengan benar, muliakan, agungkan syariat haji dan umroh. Jangan kemudian asal-asalan kita kerjakan. Ini tanda kita acuh tak acuh terhadap syariat Allah, belum memuji Allah dengan baik dan benar. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan larangan Allah dan istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Inilah perwujudan dari upaya untuk melanggengkan kemerdekaan, untuk mempertahankan dan menjaga nikmat kemerdekaan. Yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah innahu kana tawwaba. Bagaimana kita memahami penggalan ayat yang mulia ini? Kita akan angkat dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 18. Di mana dua ayat ini ada kesamaan, yaitu berulangnya lafaz wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ini berulang dua kali. Berulang dua kali penggalan ayat yang mulia ini. Di surat Ibrahim ayat 34, An-Nahl ayat 18, yang artinya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud merekap, menghitung, mentotal nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di ayat yang ke-34 surat Ibrahim, ujung ayatnya Allah mengatakan innal insana lazalumun kafar, bahwa sungguh manusia merespon nikmat-nikmat Allah dengan berbuat zalim dan berbuat kekufuran. Allah memberikan nikmat kepadanya, tapi manusia merespon nikmat Allah dengan berbuat kezaliman dan berbuat kekufuran. Betapa manusia tak pandai berterima kasih kepada Allah. Sebab itulah Allah mengatakan dalam surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia benar-benar tak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Diberikan nikmat, tapi mereka merespon nikmat dengan kezaliman dan dengan kekufuran. Diberikan nikmat kemerdekaan, tapi di beberapa tempat kemerdekaan diwarnai dengan perjudian, diwarnai dengan perzinahan dan berbagai perbuatan yang melalaikan. Kita sholat zuhur masih terdengar sorak ria di lapangan. Banyak kaum muslimin yang tidak sholat di waktu zuhur, di waktu asar, maghrib, isya, mereka tinggalkan sholat. Maka Allah memberikan nikmat kemerdekaan, tapi respon manusia terhadap nikmat Allah adalah berbuat kezaliman dan berbuat kekufuran. Namun lihat bagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 18. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud untuk menghitung, merekap dan mentotal nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu. Innallaha laghafurur rahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita merespon nikmatnya dengan kezaliman dan kekufuran, manakala kita mau kembali kepada Allah, manakala kita mau bertobat, maka Allah tidak dendam dengan kedurhakaan yang telah kita lakukan selama ini, melainkan Allah membuka pintu tobatnya seluas-luasnya, pintu kasih sayangnya selebar-lebarnya, sehingga Allah
mengampuni dengan kasih sayangnya dan Allah menyayangi dengan ampunannya. Itulah makna innahu kana tawwaba. Sehingga sebenarnya kalau manusia ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat, maka sangat mudah bagi Allah untuk mempertahankan kemerdekaan ini, dan sangat mudah bagi kita memeriahkan kemerdekaan ini. Tidak perlu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kembalinya kepada Allah, itulah inti daripada kita memeriahkan kemerdekaan. Dengan kita bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala telah melihat bahwa kita telah memeriahkan, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Orang yang kafir, manakala dia mengucapkan kalimat syahadat, berpuluh-puluh tahun dia kafir, dia maksiat kepada Allah, tapi manakala dia mengucapkan kalimat syahadat, hari itu juga Allah telah membersihkannya dari semua dosa-dosa yang telah dilakukannya, sehingga dia bagikan bayi yang baru lahir. Allah tidak dendam dengan kita, ma'asyiral muslimin. Kita yang mungkin hidup telah berpuluh-puluh tahun dalam perbuatan dosa dan maksiat, manakala kita kembali kepada Allah, kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan datangkan pengampunan yang lebih besar daripada dosa, maksiat dan kedurhakaan yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, betapa baiknya Allah, innahu kana tawwaba. Allah tidak dendam dengan kita. Kita merespon nikmat Allah dengan kezaliman dan kekufuran, tapi Allah membuka pintu tobat dan pintu kasih sayangnya selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus memaknai kemerdekaan dengan ketaatan kepadanya, dengan kita mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga Allah melanggengkan nikmat kemerdekaan ini. Negeri kita didatangkan oleh Allah kemakmuran dan kesejahteraan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majlis, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam surat Al-A'la 3 ayat Allah menjelaskan bahwa makhluk, yaitu khususnya manusia, diciptakan dengan 4 tahapan, 4 proses. Yang pertama proses khalaqa, penciptaan. Proses yang kedua fasawwa, pembentukan. Proses yang ketiga adalah penetapan takdir, dan proses yang keempat adalah hidayah. Nah, semua manusia diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia adalah hidayah tingkat 1. Hidayah tingkat 1 ini adalah hidayah bagaimana menjawab persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini, bagaimana bisa bertahan hidup di dunia ini. Itulah hidayah tingkat 1 yang Allah berikan, sehingga Allah mengatakan yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah memberikan ilmunya, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya, selagi manusia mau belajar untuk mencari tahu. Maka penemuan obat-obatan itu adalah ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepada orang-orang yang mengkajinya, mendalaminya, mempelajarinya secara khusus. Untuk apa? Untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupan di dunia, untuk bisa bertahan hidup. Itu adalah diantara hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak anti dengan penemuan-penemuan teknologi-teknologi, dengan obat-obat, dengan medis dan seterusnya. Kita tidak anti dengan itu. Hanya saja kemudian secara akidah kita dididik Allah, diajari Allah untuk bergantungnya hanya sama Allah. Kita boleh minta kesembuhan kepada dokter, tapi tidak boleh berharap kesembuhan pada dokter. Kita boleh mengatakan, dok, berikan saya pelayanan terbaik, bimbing saya, ajari saya yang terbaik untuk sembuh. Tapi berharap kesembuhan tidak boleh pada dokter. Berharap kesembuhan tidak boleh pada obat. Kita boleh minta obat terbaik. Kita boleh mencari obat yang paling maksimal untuk sembuh, tapi kita tidak boleh berharap kesembuhan melalui wasilah obat tadi. Maka karena itulah kemudian
sebagai bentuk kita hanya bersandar kepada Allah, kita menyempurnakan ikhtiar kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bahwa dalam upaya kita berikhtiar harus mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita tidak bergantung pada ikhtiar kita, tapi kita bergantung kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan, semua perbuatan jika tidak diawali dengan nama Allah akan tercabutlah kebaikan dan keberkahan. Maka kita minum obat sebagai bukti kita yakin bahwa bukan obat yang memberi sebab, tapi Allah yang menghendaki obat itu mendatangkan sebab. Kita sebut nama Allah, bismillah, kita berdoa memohon kesembuhan melalui wasilah obat. Bismillah kita berangkat menuju berkonsultasi dengan dokter, kita mohon kepada Allah semoga Allah turunkan obat, turunkan penyembuhan melalui wasilah dokter itu. Maka sekali lagi bahwa kita harus memaksimalkan ikhtiar dan wajib berikhtiar, tapi tidak boleh mempertuhankan ikhtiar, sebab ada kalanya rezeki di ujung ikhtiar kita, namun ada kalanya Allah tidak memberikan rezeki di ujung ikhtiar. Disinilah kemudian ketika kita sudah ikhtiar maksimal tapi tidak mendapatkan rezeki di ujung ikhtiar, kita tidak berkecil hati, tidak kecewa dan tidak putus asa, sebab rezeki di tangan Allah, bukan di ujung ikhtiar kita. Itulah yang diajarkan oleh Hajar alaihissalam ketika berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dia tidak mengandalkan diri bahwa saya adalah istri Nabi, saya adalah ibunda dari seorang Nabi, tapi kemudian dia sadar bahwa dia adalah manusia yang harus berusaha mengambil sebab. Maka dia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dia tidak putus asa dengan 7 kali bolak-balik, di mana ujung ikhtiarnya tidak ada rezeki di sana, tapi Allah Maha mampu mendatangkan rezeki, karena rezeki dari Allah bukan dari ujung ikhtiar kita. Maka Allah datangkan rezeki tepat di bawah telapak kaki Ismail alaihissalam. Keluarlah air Zam-Zam, dan itulah cikal bakal kehidupannya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita wajib ikhtiar, namun kita tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Baik, demikian kajian kita di subuh hari ini. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.